2, 1, action. Baik pemirsa, tidak terasa kita sudah pada segmen terakhir tetap di acara Inspirasi Sukses kerjasama Jember 1 TV dengan Gold Dream Indonesia, konsultan manajemen dan SDM. Dan acara ini didukung penuh oleh Bernadiland, perumahan di tengah kota, hunian tengah kota dengan suasana pegunungan. Tetap bersama dengan Mas Dandi selaku owner dan pimpinan dari Bernadiland. Mas masih muda, ya, tadi berani mengambil sikap untuk berbisnis properti. Ya, kemudian tadi gimana dapat ide. Nah, yang berikutnya masih muda, Mas Dandi harus berhadapan dengan, kalau di Jember ini ada berapa perumahan, Mas? Developer, pengembang? Kita ada naungan, Pak Nyoman. Dalam satu naungan itu ada namanya RE, Pak, Real Estate Indonesia, Pak Nyoman. Nah, dari RE ini mungkin di angka 30 orang, 30 pebisnis dalam artian properti ini, Pak Nyoman, dalam satu naungan RE itu, Pak Nyoman. Jadi pemirsa, di Jember ada hampir ya kira-kira 30 pengusaha properti ya, pengembang ya. Nah, ini masih muda, berani memangnya Mas. Terjun di tengah-tengah 30 pesaing ini, anggaplah 30 pesaing ini. Berani memangnya Mas, masih muda loh. Kapasitas saat ini kita bicara berani yang positif lah Pak Nyoman. Dalam artian saya berani karena saya punya produk penulis yang harus saya tunjukkan. Bukan bonek ya? Bukan hanya modal nekat pokoknya wani gitu ya. Betul Pak Nyoman. Tapi ada hal yang memang sudah disiapkan ya untuk bersaing. Jadi untuk perumahan Bernadiland ini dalam artian tadi saya bukan takut masalah Pak Nyoman, karena semua masalah itu adalah tantangan bagi saya Pak Nyoman. Betul Pak Nyoman. Nah di sini untuk tantangan tersebut karena saya punya produk yang harus saya jual kepada masyarakat luas, bukan hanya di wilayah Jember saja Pak Nyoman. Kalau bisa mungkin dari investor luar kota pun bisa datang kemari Pak Nyoman. Berarti intinya sampai sudah berani bersaing karena sudah punya senjata, berani perang karena punya senjata. Senjatanya sudah lengkap mungkin ya. Jadi tinggal strategi perangnya ini. Apa strateginya? Strategi perangnya saya gini Pak Nyoman. Apa ya Pak Nyoman ya? Mungkin lebih lari ke investasi ya Pak Nyoman ya kepada konsumen. Mungkin ada nih kata-kata yang mungkin sangat bagus nih Pak Nyoman. Berinvestasilah saat ini atau sekarang dengan harga masa depan gitu ya Pak Nyoman ya. Harga sekarang membeli masa depan dengan harga sekarang. Betul Pak Nyoman, membeli masa depan dengan harga sekarang. Pemirsa luar biasa, Mas Dandi ini ya punya sebuah kalimat yang itu menginspirasi semua orang, karena bicara perumahan, bicara rumah kan istri kan masa depan kita. Betul, tapi harganya sekarang. Jadi membeli masa depan dengan harga sekarang. Nah, cara bersaingnya Mas. Kan ini tadi kualitas. Tentunya orang tidak hanya cari harga murah tapi juga cari kualitas gitu. Apa yang membuat orang tertarik atau strategi Mas Dandi sendiri untuk bisa bersaing gitu? Jadi gini, persaingan dalam artian persaingan ya Pak Nyoman ya. Kayak si konsumen sendiri memang saat ini tidak bisa dibohongin ya Pak Nyoman ya. Lah dengan konsumen mereka berhak untuk memilih dan membuktikan mana kualitas dan itu mana kuantitas. Lah yang saat ini kita bangun dalam artian konsep saat ini yang Bernadiland Selawu, monggo dari para end user atau calon-calon pembeli buktikan dulu. Jadi untuk membeli kapasitasnya silakan untuk survei dulu kan gitu Pak Nyoman. Lah bisa lihat lokasi dulu. Berarti dapat artinya nggak harus periksa satpam. Wah tidak, kita welcome kok Pak Nyoman. Nah, jadi untuk perumahan saya dengan kualitas bangunan yang tadi ada di lapangan tadi diawasi dengan insinyur-insinyur itu tadi Pak Nyoman. Lah untuk masalah kualitas kita harus jaga Pak Nyoman, dan masalah estetika bangunan itu kapasitasnya kita juga harus jaga Pak Nyoman. Lah karena kepuasan konsumen itu sangat mahal Pak Nyoman. Lah jadi saat ini untuk konsumen yang datang di sini untuk pekerjaan dalam artian lingkup perumahan di sini yang masalah bukan perselisihan apa ya Pak Nyoman ya, dalam artian kita menjual kepada konsumen, dia harus menilai sendiri apa sih keunggulan Bernadiland Selawu. Lah masalah konstruksi bangunan dan yang kedua diawasin oleh
pihak-pihak dalam artian yang sudah paham betul kepada konstruksi Pak Nyoman, Pengalaman ya. pengalaman. Artinya tidak akan salah lah ya, Betul Pak Nyoman. tidak akan fatal lah Ya, terus yang ketiga untuk yang klaster Kamelia Pak Nyoman, itu kan kita ada di klaster perumahan yang eksklusif, bukan eksklusif Pak, premiumnya Pak Nyoman ya. Karena nanti setelah premium kita ada kawasan yang eksklusif juga Pak Nyoman. Nah, ini sementara dengan kawasan yang premium kita buat, itu untuk masalah listrik kita dalam tanah Pak Nyoman. Oh, itu pembeda ya. Iya, pembeda Pak Nyoman. Untuk persaingan. Betul. Pembedanya salah satunya misalkan saluran listriknya di Dalam tanah. Nah, jalannya itu luas. jalan lebar jalan dan dalam Cluster. nah, dalam satu klaster Pak Nyoman kita menyediakan playground Pak Nyoman. Oh, playground. Walaupun di area subsidi kita Pak Nyoman, makanya saya tadi menimbulkan, Pak di tempat saya ini bukan perumahan yang kumuh nih. Ya. Lah, karena di dalam klaster walaupun subsidi itu tadi, Ya. saya ada namanya playground Pak Nyoman. Ya. Jadi konsumen walaupun yang mengambil di rumah-rumah subsidi dengan harga mungkin yang relatif agak cenderung murah gitu Pak Nyoman, tapi dia juga bisa nih menikmati fasilitas playground yang di dalam klaster itu Pak Nyoman. Juga pembeda Betul, ya Pak Nyoman. untuk persaingan. Ya Nah. pemirsa, jadi untuk unggul persaingan memang kuncinya adalah bagaimana kita bisa membangun perbedaan, berbeda dengan yang lain. Sebenarnya bisa kita jadi yang pertama, bisa jadi yang terbaik atau jadi pembeda. Kayaknya ini Bernadila ini bisa tiga-tiganya nih ya. Yang pertama bisa yang terbaik, bisa yang berbeda. Padahal sebenarnya satu aja cukup Mas untuk unggul persaingan. Wah, ini masih muda tapi strategi unggulnya luar biasa. Nah, untuk anak-anak muda Mas Handi, anak muda yang mau mungkin usaha atau berkarya atau mungkin mau bekerja, saran Mas Handi apa sih dari ya biar suasananya kan sama-sama anak muda Ya, ya Pak Nyoman, kalau menurut saya sih saran kepada para pemuda-pemuda ya Pak Nyoman ya, jangan jangan malu untuk menghadapin audiens Pak Nyoman. Dalam artian kita semua harus banyak-banyak berteman Pak Nyoman. Satu Yes, itu. harus banyak teman. Betul Pak Nyoman. Dan yang kedua, banyak orang ya. nah, dan yang kedua, walaupun saat ini kita muda, dalam artian muda ini kepada yang sesepuh-sesepuh walau senior-senior ini, pastinya saat ini kepada pemuda-pemuda ini jangan Pak Nyoman, jangan mudah putus asa gitu loh Pak Nyoman. Ya. Harus kita coba-coba terus Pak Nyoman. Bagaimana posisi saat ini kita menempatkan kita dalam artian kita ini muda, cukup etika kita juga harus jaga satu. Yang kedua masalah etika satu Pak Nyoman, terus yang kedua masalah komitmen. Kalau dari artian saya kondisi etika dan komitmen itu harus jaga karena itu modal kita untuk menuju sukses itu Pak Nyoman. Wah, luar biasa pemirsa. Jadi ada sebuah trik dari Mas Dandi ini untuk anak-anak muda kita, bahwa kita ini kalau mau eksis ya banyak teman. Ya, janganlah yang muda, yang tua saja kayak saya itu juga harus banyak teman. Bisnis harus banyak teman. Kemudian yang kedua tadi luar biasa, harus punya etika. Etika harus dijaga karena etika ini yang membuat kita dihargai orang. Ya, gitu ya. Yang ketiga tadi komitmen. Nah, karena apa? Trust. Ya, anak-anak muda kita, pebisnis muda atau orang-orang muda yang mau bisnis atau mau kerja atau mau berkarya dimanapun, trust itu penting ya, karena kepercayaan itu akan membuat kita akan ya kalau bisnis ya dibeli orang, kalau kita kerja juga dipercaya orang. Termasuk kalau bisnis perumahan kan juga trust juga ya. Pastinya trust itu nomor satu Pak Nyoman. Iya, wah nomor satu. Nomor satu Pak Nyoman. Jangan sampai konsumen datang itu dalam artian perumahan ya Pak Nyoman ya. Jangan sampai konsumen sudah membeli di akhirnya dikecewakan. Ya. Nah itu otomatis trust itu kan Pak Nyoman Ya. yang harus kita ajar. Dan ketika trustnya atau kita mengecewakan satu orang, mungkin bisa bertambah ya, karena dia bisa menyebarkan ke orang lain. Plus apalagi sekarang zamannya media sosial, begitu orang kecewa di publikasi, wah, Selesai gitu. ya selesai. Berarti pemirsa, ini sebuah inspirasi yang sangat luar biasa, sebuah pemikiran yang sangat luar biasa. Mas Dandi ini masih muda tapi sudah punya pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Tadi beliau memberikan inspirasi bahwa harus banyak komunitas, banyak teman, harus selalu beretika, jaga etika dan komitmen. Karena
bisnis ini trust, bisnis ini kepercayaan. Ya, begitu kita mungkin modal uang itu juga tidak cukup kalau kita trustnya nggak ada. Tapi nggak punya modal, ada trust mungkin masih memungkinkan ya. Iya, betul Pak Nyoman. Nah, sekarang Mas Hadi untuk anak-anak muda sudah. Untuk calon pembeli orang yang nyari hunian, cari hunian ini kan kayak jodoh. Iya, betul. Nah, mungkin orang tuh pilih-pilih mana yang pas, bukan yang selalu ya, tapi bagaimana yang pas dengan dia. Nah, ini pesannya apa aja, Mas? Kalau orang mau beli rumah itu apa saja yang harus dilakukan biar tidak salah gitu. Ini Mungkin tips ya Pak Nyoman ya. Mungkin. Nih, tips bagi para end user. Jual rumah nih di kota kita nih banyak. Nah, dalam artian tips di sini konsumen jangan takut kepada harga. Lah, karena memang harga ini tidak bisa dibohongin Pak Nyoman. Ada harga, ada kualitas. Lah, kalau masalah murah mungkin bisalah semua orang menjual perumahan dengan harga yang murah ya Pak Nyoman. tapi ini rumah ya, Nah, ini jangka rumah. panjang, Betul, Pak Nyoman. bertahun-tahun, belum ngomong tanahnya, Betul, Pak kawasannya Nyoman. ya. Iya, iya. Nah, satu itu Pak Nyoman. Dan yang kedua, pada konsumen jangan perumahan ini karena nanti sampai aki-aki nenek-nenek pun dia masih tetap di sini Pak Nyoman. Nah, kondisi yang kedua itu harus dipikirkan masa depan anak-anak kita nanti semacam gimana. Jangan sampai dengan di lingkungan rumah tersebut menjadi anak kita tidak berkembang. Itu pasti tips yang kedua Pak Nyoman. Dan yang ketiga, mungkin konsumen bisalah kita datang ke sini untuk mensurvei apa sih keunggulan perumahan Berarti kita. Gitu, jangan Pak Nyoman. beli kucing dalam karung. Betul Pak Nyoman. Artinya ketika sebelum menikah sama dengan jodoh, Ya. ya kita harus banyak tahu dulu Banyak ya tahu. sebelum kita menikah calon kita ini kayak apa kan gitu. Syukur-syukur pacaran gitu. Wah, ini tapi jangan di dulu aja. Ya, jadi pemirsa luar biasa, Mas Hadi ini memberikan sebuah tipsnya untuk siapa saja yang mau beli rumah di mana saja, mau beli hunian di mana saja, karena itu masa depan kita, sama hanya kita milih jodoh. Jadi jangan pernah beli kucing dalam karung. Yang pertama, lihatlah Mas? Jangan hanya patokan harga ya, karena itu masa depan kita, jangka panjang, kualitas kawasannya, lingkungannya juga harus betul-betul dipikirkan ya. Nanti juga akses pendidikan, kemudian kenyamanan dari sisi misalkan kemudahan kalau mau belanja, mau bermain dan macam-macam tadi ya. Karena di tempat kita ini tadi kita sangat dekat dengan pusat keramaian Pak Nyoman. Ya. Oke, Mas Hadi luar biasa. Pemirsa, hari ini kita tadi ya mungkin berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Kita sudah lihat sebuah kawasan yang sangat luar biasa ya, dengan kontur pegunungan, dengan view pegunungan yang itu tidak jauh atau bahkan memang kawasannya di kota. Dan kita bertemu dengan pebisnis muda, pengusaha muda yang punya komitmen tinggi untuk bergerak di bidang perumahan untuk memenuhi kebutuhan papan ya, kebutuhan hunian untuk masyarakat. Dan ternyata banyak prinsip-prinsip yang bisa dipakai oleh anak-anak muda kita kalau mau eksis, mau sukses. 3 hal tadi yang Mas Hadi sudah sebutkan itu bisa menjadi catatan inspirasi untuk kita semua. Baik pemirsa, saksikan terus Inspirasi Sukses tetap di Jember 1 TV setiap hari Senin jam 8 atau jam 20.00, jam 8 malam. Dan kita akan kembali bertemu di Inspirasi Sukses minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses luar biasa. Kita mau masuk di Besko. Kami dari peternakan sapi perah Besko Farm menyiapkan sarana media untuk sekolah-sekolah di Jember. Ini satu-satunya di Jember dan sekitarnya, karena di sini anak-anak bisa belajar langsung
ngasih makan sapi, ngasih minum sapi, kemudian merah susu sapi. Ini sesuatu yang sensasional, sesuatu yang luar biasa. Wisata edukasi karena anak-anak sambil belajar juga sambil bisa berwisata. Mari kunjungi Besko Farm, sebuah wahana yang sangat bagus untuk anak-anak berwisata dan belajar. Bagi yang berminat untuk mau berkunjung dan menikmati wisata edukasi ini, bisa menghubungi nomor 081 334 700 572. Berkunjung ke kandang sapi perah Besko sangat bermanfaat untuk pengetahuan anak-anak. Jangan lupa berkunjung di kandang sapi perah Besko.